Sehat selalu orang baik, kamu salah satu manusia yang berguna buat sesama manusia khususnya wanita. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nggak tahu mau ngomong apa, ini komentar dari Kak Sahara. Baju-baju anak, hai Kak Sahara. Dan semua teman-teman yang mungkin kebetulan tayangan ini FYP Loti benar teman-teman. Mungkin teman-teman berjodoh sama ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan hati setelah mendapat guncangan atau ujian berat, terutama dalam rumah tangga yang berhubungan sama perselingkuhan suami ya. Mudah-mudahan kalau video ini lewat di beranda teman-teman, artinya emang teman-teman sebentar lagi mau ngerasain yang namanya ketenangan jiwa yang luar biasa setelah berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun lamanya jiwanya batinnya tersiksa setelah tahu suami selingkuh. Yuk, yang mau tenang lagi, mana tangannya diangkat, mana suaranya, deketin ya. Nggak deket kesini, tonton tayangannya sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tuh saat ini hidup di lingkungan dimana ketika kita curhat kalau suami kita selingkuh, biasanya orang-orang di sekitar kita atau lingkungan kita tuh akan ngasih beberapa saran ini. Pertama, ceraikan dia. Gue sih nggak mau punya suami selingkuh. Gue sih kalau suami gue selingkuh gue ceraiin ya. Pertama, ceraikan dia. Kedua, pertahankan, rujuk lagi demi anak-anak. Ketiga, labrak pelakornya. Keempat, cari tahu, kumpulin bukti-buktinya biar puas, cari tahu. Jangan sampai lu terus-terusan dibohongin, cari tahu semuanya. Kelima, bales dendam. Kalau gue suami selingkuh, gue selingkuh balik ya. Kita hidup di lingkungan yang biasanya kalau kita curhat suami selingkuh, kita diberikan 5 saran ini. Kita disuruh pilih salah satu, atau orang-orang biasanya menyebut salah satu dari 5 yang barusan aku sebutin ya. Antara ceraikan, pertahankan demi anak-anak, balas dendam, labrak pelakornya, atau kumpulin bukti-buktinya. Kebanyakan kita diarahin untuk melakukan yang kelima-lima ini, antara satu di antara 5 yang ini. Yang faktanya ternyata dari 5 pilihan ini, sepakat nggak kalau tidak ada satupun yang bisa kita lakukan dengan berhasil? Jarang banget kita akhirnya bisa melakukan salah satu dari 5 pilihan ini. Contoh, disuruh langsung menceraikan. Kalau suami gue selingkuh sih, gue sih ceraiin suami yang selingkuh. Atau mungkin dulu kita salah satu orang yang ketika kita lagi bahas tentang perselingkuhan suami, kita juga mungkin akan bilang gini, gue sih kalau suami gue selingkuh, sorry gue gak bisa, gue pasti bakal langsung ceraiin. Faktanya, kenyataannya, begitu suami berselingkuh, kita gak bisa langsung menceraikan. Kita gak sanggup. Begitu banyak pertimbangan yang membuat kita akhirnya mempertahankan suami yang udah jelas-jelas ketahuan selingkuh gitu ya. Entah itu karena anak-anak, entah malah biasanya setelah suami ketahuan selingkuh itu kita bukannya benci, malah ada rasa takut kehilangan, malah semakin bucin, malah semakin nempel ya, yang membuat kita akhirnya gak bisa tuh pilihan menceraikan gak bisa kita ambil. Atau kedua, bertahan demi anak-anak. Misalnya, oke, keputusan itu kita ambil, akhirnya kita bertahan nih buat anak-anak. Tapi pada saat bertahan, rupanya ini juga bukan pilihan yang mudah dijalankan. Oke, kita bertahan, oke, kita tetap bersama-sama dengan suami, tapi yang terjadi adalah apa? Kita setiap hari berantem, rumah tangga ini jadi kayak neraka. Aku nggak bisa stop overthinking, nggak bisa stop negative thinking, tidak bisa menyembuhkan trauma yang aku rasakan, rasa tidak percaya yang aku rasain ke suami. Akhirnya apa? Oke, aku mungkin bertahannya iya, tetap sama-sama, nggak bercerai, betul. Tapi ternyata rumah tangga ini gak bertahan lama. Rumah tangga ini gak bertahan harmonis. Karena yang terjadi, aku kembali rujuk sama dia, tapi aku dan dia berantem terus. Jadi pilihan yang kedua, bertahan demi anak, juga ternyata bukan pilihan yang udah dijalankan. Ya gak semudah itu. Pilihan ketiga, balas dendam. Kalau suami selingkuh, kita selingkuh lagi. Yakin sanggup selingkuh. Yang terjadi biasanya begitu suami selingkuh, kita malah makin bucin sama suami ya, malah makin pengen deket, malah makin posesif, malah makin sayang, boro-boro mau balas dendam, ngelupain suami aja nggak bisa ya. Dia bikin salah aja kita langsung maafin, nggak cuma langsung maafin, kita malah tetap maunya sama dia terus apapun yang terjadi. Jadi kalau untuk perempuan, berselingkuh itu sebetulnya lebih berjuang ya untuk perempuan ya. Perempuan itu, istri itu biasa kalau mau selingkuh dia lebih pakai perjuangan, lebih berjuang gitu loh. Jadi memang pilihan balas dendam, selingkuh lagi, balas aja suami yang berselingkuh, balas ya. Itu bukan pilihan yang mudah juga untuk diambil. Tidak semerta-merta bisa kita langsung jalanin. Jadi pilihan ketiga ternyata tidak juga pilihan yang tepat, bukan juga solusi. Yang keempat, labrak pelakornya. Misalnya kalau gue sih ya, gue labrak pelakornya biar dia kapok, biar dia gak ngehubungin lagi suami gue, bla bla bla. Iya, oke, fine. Misalnya kita udah labrak nih pelakornya, bokin, udah sampai kita gamparin kali, udah sampai kita jambak, udah sampai kita videoin ya. Kita udah sampai ngeliat nih, bahkan dia beneran nih ngeblok akun suami kita dari handphonenya dia. Kita udah ngeliat nih pakai mata kepala sendiri. Udah kelar kan? Udah selesai kita ngelabrak dia, kita udah selesai bikin dia malu. Begitu pulang, emang kita tenang?
Begitu pulang, enggak, tetap kita balik berantem lagi sama suami. Iya, ngelabraknya mah udah sampai abis-abisan tuh kita labrak. Tapi begitu pulang sama aja ya. Ininya nih tetap berdarah-darah sayang ya. Ininya tetap nggak bisa pulih, ininya tetap nggak bisa tenang. Jadi ngelabrak pelakor ternyata bukan juga solusinya. Ya terakhir, kumpulin bukti-buktinya kalau suami selingkuh. Emang dia pikir dia siapa? Dia pikir gua nggak bisa tahu. Dia pikir gua nggak punya kemampuan untuk cari tahu. Dia belum tahu siapa gua. Gua kumpulin semua bukti-bukti. Oke, dikumpulin semua bukti-bukti. Semua bukti yang kita dapetin kita jahit satu-satu. Nih, tanggal segini, begini, si Anu begini, waktu itu lagi begini, disambung-sambungin sama kita. Pokoknya kita udah kayak pembuat skenario terbagus, sampai bener-bener nyambung banget nih, udah masuk logika banget nih semua bukti. Iya, bener nih kayak begini nih kan, ya kan? Begitu tahu manfaatnya apa? Semakin kita tahu bukti lebih banyak, semakin kita tahu lebih detail tentang bukti-bukti perselingkuhan suami, apakah ini berhasil menyadarkannya? Apakah ini berhasil membuat rumah tangga kita jadi tenang, damai, kembali tentram, harmonis? Enggak. Yang ada makin bikin kita depresi, makin bikin kita gila ya. Makin kita tahu banyak, makin kita ngelihat bukti lebih banyak, makin kita sesak napas, makin otaknya nggak bisa berhenti mikir yang berat-berat. Jadi apakah mengumpulkan bukti-bukti juga solusi untuk menghadapi perselingkuhan suami? Enggak juga. Jadi menurut Mimi dari 5 pilihan yang biasanya dikasih tahu sama orang-orang di sekitar kita ini, ternyata belum ada satupun yang menurut Mimi tepat. Jadi kalau suami selingkuh aku harus apa, Mi? Ya, kalau suami selingkuh itu jawabannya bukan menceraikan, bukan bertahan demi anak-anak, bukan balas dendam, bukan mengumpulkan bukti, bukan melabrak pelakornya. Kalau suami selingkuh aku harus apa? Suami selingkuh aku harus pulih dan bahagia dulu. Kalau suamiku selingkuh, aku harus pulih, bahagia, self-love dulu. Ya, menurut Mimi itu jawaban yang paling benar. Karena kenapa? Kalau suami selingkuh terus kita berusaha jiwanya bisa pulih dulu, bisa bahagia dulu, bisa self-love dulu, kemungkinan besar nantinya keputusan apapun yang kita ambil, kita akan ambil dengan penuh senyuman, kebahagiaan, dan keyakinan tanpa keraguan-raguan. Karena jiwanya udah waras, batinnya udah waras ya. Udah pulih, luka-lukanya udah sembuh. Jadi jiwanya sudah tenang. Kalau jiwanya udah tenang, secara otomatis ngambil keputusan apapun akan jadi lebih pasti, lebih mantap. Gak ada keraguan-raguan, gak bimbang, gak dilema, gak banyak pertimbangan-pertimbangan yang menakutkan gitu ya. Gak ada kayak gitu-gitu kalau jiwanya udah tenang. Makanya menurut Mimi, saat kita tahu suami selingkuh, perkara diceraikan atau bertahannya itu masih belakangan. Tunggu dulu, nanti dulu ya. Jangan membebani diri kita dengan pilihan-pilihan itu. Yuk, kata lingkungan nih kalau suami selingkuh harus begini-begini. Jadi kita kayak dikejar-kejar waktu gitu untuk segera mengambil keputusan. Padahal sebenarnya jiwanya aja masih berantakan, gimana mau ngambil keputusan? Keputusan apa yang mau kamu ambil kalau ininya masih berantakan? Mengambil keputusan pun akan terus meragu dan akan berat dijalankan karena ininya masih belum tenang, masih babak belur, masih berdarah-darah, masih berantakan, masih sesak nafas. Jadi masih penuh dengan keraguan-raguan. Makanya ketika suami ketahuan selingkuh, oke, respon pertama pasti kita hancur berantakan dulu. Ya, wajar. Kita pasti pertama-tama bakalan gontai ambruk, hancur berantakan. Kita pasti akan nangis terus, kita pasti wajar. Kasih diri kita waktu, mau berapa lama kayak gitunya. Selanjutnya step yang perlu kita lakukan adalah kita memulihkan, menenangkan jiwa kita dulu nih, kita sembuhin dulu luka-luka di batinnya. Sehingga untuk menyembuhkan luka-luka di batin, apa yang harus dilakukan? Berarti pikirkan dan lakukan hal-hal yang membuat kita lebih rileks. Kira-kira belati-belati atau hal-hal yang membuat kita semakin ketusuk-tusuk, semakin kesakitan, di stop dulu ya. Jiwanya biar tenang dulu, baru kita nanti kalau udah tenang enak bisa ngambil keputusan. Dan ini bukan perkara sebentar. Jadi kalau teman-teman baru tahu suami selingkuh dan ini baru bulan pertama, baru bulan kedua, terus kayaknya rasanya kok gue makin berantakan ya, Mi, gak tenang-tenang juga, normal, wajar. Kalau mau lebih cepat tentunya harus ada ikhtiar-ikhtiar yang spesifik. Misalnya ya berusaha terapi jiwa, atau datang ke psikiater, atau datang ke psikolog, boleh. Atau kalau teman-teman mau join sesi one-on-one bareng Mimi, kita belajar metode pulih bahagia self-love untuk jiwa kita, teman-teman bisa join sesi. Caranya klik link di bio, nanti kita bahas ya gimana sih, Mi, caranya biar jiwaku bisa pulih bahagia self-love setelah ujian suami selingkuh. Ketemu sama Mimi di sesi ya. Thank you so much. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin ketenangan lagi. Amin.